Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi teks prosedur yang ada pada KD 3.5 dan 4.5. Tentunya adik-adik sekalian, anak-anakku sudah pernah mendengar teks prosedur ini. Teks prosedur merupakan teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Teks prosedur. Selanjutnya, dalam teks prosedur ada ciri teks prosedur. Teks prosedur ini dilihat dari segi isinya ada 3, yaitu yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Panduan langkah-langkah ini berkaitan dengan langkah-langkah secara rinci atau bertahap yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian secara runut sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Selanjutnya yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis teks prosedur dilihat dari bentuknya. Teks prosedur ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalkan seperti memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Misalkan kita membuat kue, di situ ada bahan, ada cara yang akan dilakukan, dan ada langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, seperti misalnya cara menari, cara melakukan senam, dan sebagainya. Selanjutnya pada tahap terakhir ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini dari segi strukturnya itu terbagi atas 4. Yang pertama ada tujuan. Dalam tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Yang kedua, alat dan bahan. Berisinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya, alat dan bahan itu kalau
alat-alat itu berkaitan dengan benda yang tidak akan habis atau berkurang ketika dipakai. Misalkan alat yang digunakan untuk memasak ada wajan, pisau, mangkuk, dan sebagainya. Sementara bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang atau habis ketika dipakai. Misalkan untuk membuat roti berarti ada tepung, terigu, gula, garam, dan mentega. Selanjutnya, yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap, atau dalam bahasa gaulnya step by step. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Demikian saja materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan teks prosedur. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Saya akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan teruslah belajar.